bangsa. Jagat Perempuan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamo tak basuo, sekali basuo rancak bana. Ya, berita yang rancak bana. Ya, kawan-kawan kerabat semuanya juga rekan di Jagat Perempuan tuh tadi lagunya Jagat Perempuan ya kita pakai karena saya kepengen hari ini dapat berita dari Bang Aziz. Senang gitu. Belum ada sih semangat kepengen siaran tadinya gitu. Tapi karena bosen ya kita ngomong formal kayak siaran berita gitu. Tiba-tiba saya mengalami satu kalau bosan enggak gitu, tapi saya menginginkan sesuatu yang lebih cair, lebih komunikatif gitu. Dan ya udah yuk Ruth, kata saya gitu. Ayo Ruth, karena apa? Karena FPI di hati saya ya, FPI di hati kita semuanya. Terutama karena apa? Karena FPI selalu di garda paling depan saat bencana. Dan nggak bisa dipungkirin, Front Pembela Islam yang sekarang sudah malih, sudah metamorfos menjadi Front Persaudaraan Islam, itu tetap menjadi buah hati di masyarakat di kalangan tertentu. Di kalangan yang lain jadi kebencian, tapi di kalangan kaum muslim bukan tertentu ya, terutama orang-orang yang paham betul ya bagaimana FPI pertama kali bersama Habib Rizik pada hari itu di Aceh, dan bahkan telah berlalu hampir 12 tahun ya, dan juga sudah mengalami semua ya hal yang terjadi pada front dibubarkan, rekeningnya sudah ditutup, kemudian pentolan-pentolannya istilahnya pemimpin-pemimpinnya juga ditahan. Itu semuanya heran loh, tidak menghalangi ajaib, tidak menghalangi anggota Front Persaudaraan Islam untuk bergerak cepat. Baru aja kemarin kan di Sulawesi, hari pertama saya terima ada banjir, itu yang ngangkatin mayat ya Front Persaudaraan Islam. Ya Allah ya Rob, mudah-mudahan ya kecintaan kita kepada anggota Front Persaudaraan Islam ini adalah cinta yang tulus ya, cinta yang murni, bukan karena politik, bukan karena apa-apa. Udah deh, bubar deh soal politik, ini kita udah paham bersama ya, semuanya bau politik. Jadi penangkapan A bau politik, penangkapan B bau politik, penangkapan C bau politik. Sekarang kita bicara dari sisi manusianya aja ya, bahwa ex ketua umum ya Front Pembela Islam ya, sebenarnya nggak ada yang salah ya dengan membela Islam karena maksudnya kata itu gitu, tapi ya sudah, karena itu sudah dibubarkan jadi Front Persaudaraan Islam ya. Mereka ya tunggu, saya dari surat dulu ya, dari suratnya Bang Aziz ya. Surat Bang Aziz itu adalah ya, oke, itu Rudi keluarin ya, saya bacakan nih buat kerabat semuanya. Semalam atau tadi pagi ya saya, pokoknya saya jadi semangat kepengen ngasih kabar bahwa Kiai Haji Sobri Lubis, Kang Maman, dan kemudian Habib Idrus dan dua yang lainnya ya, Haris Ubaidillah, juga Habib Ali Alatas ya kan, itu semuanya Pak Maman udah tadi sebut ya, Panglima Maman Suryadi. Beliau berlima hari ini tanggal 6 Oktober bertepatan dengan 29 Safar ini bebas. Oh, di WAG rame ya, katanya ini beritanya hoax apa gimana. Saya bilang saya dapat berita, saya konfirmasi bahwa memang betul, insya Allah betul. Cuma ada beberapa hal yang jadi catatan. Sebelum catatan itu izinkan Neno, oh ya aku nemuin kata yang baru loh, Neno itu never end, never offside. Tadi sama Ustadz Fahmi Salim di kelompok Al-Fahmu jadi ketawa-ketawa gitu pagi-pagi karena ngomongin neno kolonialisme, neno liberalisme. Itu neo maksudnya gitu. Oke ya, kita bacain ya dari press release ini utama, keluarin ya Ruth, tim advokasi ulama dan aktivis Islam. Bisa Rudi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kayak ini ya, kayak pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Tapi
bawa nama Allah, tetapi kalau sampai dikhianati berarti berkhianat kepada Allah gitu. Maksudnya di Undang-Undang Dasar preambul, di preambul, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kan penjajahan di atas bumi tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, ini juga ini saya senang. Saya senang ya karena atas bergoncang jiwa, berdetak hati itu, bahwa ini semuanya atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. 5 orang ex pengurus FPI, Haji Haris Ubaidillah ya. Kemudian Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Kemudian Habib Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas ya, ayahnya orang hebat. Idrus alias Habib Idrus Al-Habsyi ya, yang tinggi besar ya, tinggi ya. Dan Ustadz Maman Suryadi, ini Panglima FPI yang insya Allah pada hari Rabu, hari ini tanggal 29 Safar 1443 Hijriah atau 6 Oktober 2021 akan bebas. Masih akan karena baru pelaksanaan sekarang ini ya. Oleh karena telah berakhir masa penahanannya sesuai dengan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung. Demikian press release ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Jakarta 5 Oktober 2021. Jadi kemarin dikirimnya karena sekarang 6 Oktober. Atas nama tim penasihat hukum Aziz Yanuar PSH MHMM. Ya, ini anak muda tapi gelarnya udah banyak dan gelar itu kan gelar akademis ya. Tapi gelar yang lain adalah gelar sabar, orangnya sabar, bagus ya. Dikasih ini kan ada poster yang beredar sini, kasih warn ya, jangan sampai kita mencelakakan lagi gitu orang yang baru keluar ya, kayak kemarin dulu Habib siapa itu namanya, Habib Bahar ya kan, baru keluar kemudian beliau ngomong apa masuk lagi gitu kan. Jadi jangan sampai karena kejadian kerumunan yang menimpa dan dituduh dibebankan ya, kalau hukuman apa itu dibebankan ya, diberlakukan pasal kerumunan kepada Kiai Haji Sobir Lubis dan teman-teman. Kemudian gara-gara saking senengnya gitu keluar undangan ya, undangan itu keluarin ya Rudi ya, undangan ya, tulisannya di undangan itu, wahai para mujahid, ayo umat Islam, mari sambut kedatangan para pejuang kebenaran ya, jam 10 di Pondok Pesantren An-Nur. Nah, ini secara hati-hati betul kita mesti sikapin. Walaupun di situ tetap patuhi prokes ya, tapi ya bukan takut yang nggak jelas, bukan. Tapi ini ada pernyataan berikut. Pernyataan berikutnya kayaknya bintang film gitu kata Rudi. Ya, Rud. Rudi bilang suka main film katanya gitu, jadi ayah katanya. Ya, Rud. Ya, jadi ini ada sudah muncul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi banyaknya ajakan undangan untuk menghadiri penyambutan kedatangan Kiai Haji Sobri Lubis di Pondok Pesantren An-Nur Ciseeng, bersama ini kami sampaikan bahwa kami tidak mengajak atau mengadakan acara apapun secara umum, hanya khusus syukuran kecil dan ziarah bersama anggota keluarga dan santri. Masa sama anggota keluarga nggak boleh, sama santri nggak boleh juga? Ya orang apa namanya Ruth, kalau di Papua kemarin pesta olahraga PON ya kan, PON aja udah berlangsung ya para aparat dan juga pemerintah ya dengan perangkat-perangkat hukumnya, janganlah gitu ya, janganlah engkau berlaku tidak adil kepada satu kaum, nggak boleh loh, berat nanti ya. Jadi jangan karena hanya ngumpul-ngumpul sampai akhirnya jadi takut ya. Yang namanya juga dia punya santri banyak ya, biarinlah santrinya mau cium tangan sama kiainya ya, itu kasih kesempatan asal mematuhi prokes. Tapi yang jelas dari pihak yayasan tidak mengundang, sehingga apa? Sehingga jangan dibebankan sesuatu ya kepada satu kaum lalu dibebaskan kepada kaum yang lain gitu. Saya nggak tahu sih ya benar atau enggaknya, tapi kan katanya kemarin udah beredar udah bisa ngadain apa namanya pesta besar, udah bisa
resepsi besar-besaran, udah bisa bikin konser. Wah, saya sama Ahmad Dhani di grup itu sama Ati Sibi temen saya ya. Sekarang di Amerika, dia udah 18 tahun di Amerika, sama beberapa musisi itu. Wah, ayo kita konser gitu. Seneng juga kan, namanya orang musisi ya, dapat apa namanya kesempatan lagi untuk cari makan. Itu kan utama gitu. Cari makannya musisi ya dari konser gitu kan. Kalau pedagang ya dengan berdagang, cari makannya ya kan. Jadi yang penting adalah sekarang tuh yang adil ya. Jangan berlaku tidak adil. Ya, aparat jangan berlaku tidak adil ya. Nanti di akhirat berat loh gitu kalau ada aparat siapapun, mulai aparat kecil sampai aparat besar, kalau mencari-cari istilahnya gitu ya, sampai Kiai Haji Sobri Lubis di Ciseeng dikenakan lagi itu tuh karena begini. Udah jelas nih dari pihak keluarga, dari pihak yayasan mengatakan tidak mengundang, dan ini nggak basa-basi, emang betul menghormati, tidak mengundang atas nama keluarga dan yayasan Haji Umar Lubis ya. Ya kecuali itu tadi secara untuk anggota keluarga dan santri ya. Itu ya, jadi jelas ya, saya berminat sebetulnya. Saya udah istirahat hampir sebulan nih, nggak ngomong-ngomong di depan kamera, dan saya bilang sama Rudi dan beberapa kawan, kepada paman saya juga saya bilang, paman saya adalah sahabat saya juga, satu-satunya paman saya laki-laki, adik ibu saya yang bungsu, yang suka kasih terapi sama saya ya. Itu saya bilang paman saya nggak mau lagi ini, nggak mau baca berita gitu, nggak, saya mau hidup saya nggak enak di kayak takut ya baca gini, ntar dikenain pasal begini, hidupnya jadi serba takut, kata saya gitu. Nggak enak gitu. Kita hidup ini, satu-satu yang paling berharga adalah kemerdekaan ya. Kenapa gitu kemerdekaan kita selalu ya, kalau kita bicara benar terus nanti dirampas kemerdekaan itu ya kan ya. Maka saya bilang saya nggak mau lagi baca. Tapi ini tiba-tiba hati saya lumer. Lumer, ya Allah. Saya bilang ya, saya nggak ngerasain di penjara. Saya 8 hari di karantina aja saya udah teman saya, sahabat saya Fadli udah bilang, Mbak kalau kamu itu hati-hati nanti nggak sabar loh katanya gitu, soalnya di karantina gini. Kalau saya kan anggota DPR gitu kan, saya bilang udah deh dijabanin demi anak ya, karena nengokin anak di sana, demi anak, sudah namanya ibu ya, cinta anak, udah dijabanin. Pas sudah 8 hari ternyata aduh ampun apalagi ini gitu ya. Kiai Haji Sobri Lubis, Bang Maman dan semuanya 3 Habib yang lainnya ya, kita flashback ke masa di mana mereka dari Detik nih ya, kita lihat ya beritanya ya, ada beritanya kapan mereka mulai menjalaninya. Oke nih ya, ini berita lama ya. Jadi kita flashback, mantan ketua umum beserta 4 orang lainnya dikabarkan ditahan kejaksaan terkait kasus kerumunan di Petamburan, menyusul Habib Rizik Syihab yang sudah ditahan sejak Desember. Betul penahanan oleh JPU, ujar pengacara FPI Ikhwan Tuan Kota saat dihubungi Senin 8 Februari. Jadi 8 Februari. Sekarang apa? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 8 bulan. Bayangin, saya cuma 8 hari terkurung, nggak boleh keluar kamar, nggak boleh dapat makanan dari luar, makanan harus yang dikirim itu, gitu kan, nggak boleh dapat sinar matahari istilahnya, orang nggak boleh keluar, ya. Tapi demi mengikuti peraturan, kalau nggak saya kena pidana ya kan, demi mengikuti pidananya 1 tahun, serem banget gitu. Saya di dalam tuh saya mikir, aduh gimana Kiai Haji Sobri, gimana lah Habib Rizik Syihab, gimana lah Gus Nur sekarang udah keluar, gimana lah kemarin Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan lain sebagainya ya, dan juga orang-orang yang nggak terkenal, tapi mereka harus masuk di dalam kerangkeng yang mengambil kemerdekaan mereka. Wah, nggak enak banget gitu kan. Jadi saya akhirnya sabar karena mengingat banyak orang yang jauh lebih hebat, saya bukan hebat tapi maksudnya orang-orang yang terkenal itu harus berdiam di dalam tahanan. Mereka adalah ya Ahmad Sobri Lubis, Haris Ubaidillah, Habib Alwi Alatas, Habib Idrus Al-Habsyi, Maman Suryadi, dan Habib Hanif Alatas. Nah ini ada Habib Alatas, Habib Hanif, khusus Habib Hanif nggak keluar. Kita masih terus harus berdoa ya, karena beliau terkena kasus bukan di kerumunan Petamburan, tapi terkena kasus yang di Rumah Sakit Umi. Oke. Nah ini tadi berita dari
selama 20 hari katanya. Waktu berita ini ya dilakukan terhadap 7 orang tersangka, dilakukan penahanan rumah tahanan negara rutan untuk masa waktu selama 20 hari, cuma dari 20 hari. Jadi gini, kalau terkena kasus, nih saya juga nasihatin diri saya, memang awalnya 20 hari, lama-lama menjadi berbulan-bulan juga gitu kan ya. 20 hari terhitung 8 Februari, waktu itu harusnya sampai 27 Februari, tapi kemudian berkembang terus menerus ya. Oke. Ini beritanya. Nah, ini saya ambil beritanya satu lagi dari Okezone ya. Baik, ini berita yang terbaru ya. Kuasa hukum ex Ketum FPI Sobri Lubis dan 4 terdakwa bebas dari penjara besok. Ya, ini beritanya. Usai menjalani masa kurungan penjara, ex Ketua Umum Front Pembela Islam Ahmad Sobri Lubis dan 4 terdakwa atas kasus pelanggaran tindak pidana karantina kesehatan di Petamburan, Jakarta. Ini Okezone ya. nasional.okezone.com akan menghirup udara bebas pada Rabu 6 Oktober 2021 besok, hari ini. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh tim advokasi ulama dan aktivis Islam taktis. Keempat terdakwa selain Sobri Lubis yaitu Haris Ubaidillah, Ali Alwi Alatas, Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi. Insya Allah pada hari Rabu tanggal 29 Safar 1443 atau 6 Oktober 2021 akan bebas, kata Aziz Yanuar selaku tim penasehat hukum dalam keterangan tertulisnya Selasa 5 Oktober 2021 malam. Jadi betul, saya mendapatkan juga ya dari tanggal 5 Oktober yaitu kemarin. Nah, kerabat semuanya tinggal satu lagi yang saya udah berapa menit ya Ruth? Saya nggak mau lama-lama. 17. Udah 17? Wow, oke. Baik. Ini tertanggalnya 2 Oktober ya. Ini ada juga 2 Oktober surat yang merekam ya bahwa namanya pemberitahuan kasasi ex pengurus FPI ya. Pemberitahuan dari taktis juga, tapi tertanggal 2 Oktober 4 hari lalu sehubungan dengan maraknya pemberitaan tentang pernyataan Panitera Mahkamah Agung tentang ditolaknya kasasi ex pengurus FPI oleh Jaksa Agung, Mahkamah Agung, maka selaku tim penasihat hukum hendak menyampaikan beberapa hal yang kiranya perlu kami sampaikan dan luruskan sebagai berikut. 1. Bahwa upaya hukum kasasi yang dilakukan terhadap klien kami adalah upaya hukum yang dilakukan oleh JPU sesuai dengan akte permintaan kasasi tanggal 10 Agustus 2021 dan akte penyerahan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2021 melalui Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 2. Bahwa kami tidak pernah melakukan upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap klien kami yang putusannya menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama pada tanggal 27 Mei 2021. 3. Bahwa sedari awal jaksa penuntut umum JPU berhasrat dan bernafsu sekali untuk memperberat hukuman terhadap klien kami. 4. Bahwa kami senantiasa melakukan perlawanan terhadap upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum tersebut dengan membuat kontra memori kasasi. 5. Bahwa dengan ditolaknya kasasi oleh Mahkamah Agung yang dinyatakan oleh jaksa penuntut umum tersebut, kami mengucap syukur alhamdulillah. Oleh karena ditolaknya kasasi tersebut membuktikan bahwa kontra kasasi yang kami ajukan atas kasasi jaksa penuntut umum diterima, meskipun kami tetap menilai bahwasannya klien kami tidak layak ditahan walaupun hanya sehari. Demikian press release ini kami sampaikan Jakarta 2 Oktober, Aziz Yanuar juga. Tapi yang terakhir ini kan flashback ya. Yang terakhir adalah yang tadi saya bacakan, saya ulangin ya. Ini terakhir ya, setelah ini kita pisah. Saya mau ketamuan ibu-ibu gerakan ibu negeri, udah pada datang tuh di ruang tamu saya tuh. Ibu-ibu cantik ya. Taktis tim advokasi ulama dan aktivis Islam press release Alhamdulillahirrabbilalamin bahwa atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 orang ex pengurus FPI Haji Haris Ubaidillah, Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, Habib Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Habib Idrus Al-Habsyi dan Ustadz Maman Suryadi insya Allah pada hari Rabu tanggal 29 Safar atau 6 Oktober 2021 akan bebas oleh karena telah berakhir masa penahanannya sesuai dengan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Jakarta 5 Oktober 2021. Oke, sekian dulu ya kawan kerabat semuanya. Oh ya, saya insya Allah akan menamakan madu ini ya. Habis ngomong tentang ini terus langsung ke sini ya, karena saya nggak pengen 20 menit ngabisin kuota Anda ya.
kita harus lebih hemat nih, waktu meninggal kita udah semakin dekat, udah menuju kuburan ya kan, jadi waktu sangat berharga, kuota juga sangat berharga. Ya kerabat semuanya, saya akan apa namanya, mempackage ini madu yang bagus ya. Hari ini udah jadi stikernya, namanya Rumah Madu. Nanti berikutnya saya akan taruh di sini. Rumah Madu, Rumah Bunda. Rumah Bunda. That's because I love madu very much. Dan jangan lupa, ini kemarin saya punya pengalaman yang luar biasa dengan minyak toyiban. Minyak toyiban ini sekarang ini anak saya bilang, "Mami, nanti kalau musim dingin di Turki, aku pokoknya harus punya minyak toyiban." Ya Allah, ini benar-benar menolong saya banget. Ya jadi nggak rugi banget saya mempromosiin, nggak dapat apa-apa nih, hanya karena cinta doang, nggak dapat apa-apa ya. Cinta sama ini bagus banget soalnya ya, jadi nggak ada hitungan kontrak-kontrakan. Dan satu lagi janji saya kepada kawan-kawan di Semarang, di Semarang, di Jawa Tengah ya, Solo ya, kepada kelompok ngaji ngamal santri Al-Wusto ya, mereka jual teh dan juga jual kopi ya. Jadi selamat, mudah-mudahan kebaikan terus berlanjut insya Allah dengan semangat baru, dan tunggu tayangan yang ingin saya hadirkan, yaitu tayangan senyum. Nah, lagi diramu, lagi diramu. Mudah-mudahan insya Allah ya, negeri ini insya Allah bebas dari COVID segera, bebas dari segala intimidasi, bebas dari segala ketidakadilan, ya kan, bebas dari segala kemunafikan, bebas ya. Insya Allah, minta sama Allah semuanya, penuhi lagi masjid-masjid dengan prokes tentu saja. Udah bisa, ayo. Jangan sampai yang laki-laki nggak sholat di masjid. Ayo sholat di masjid, ya kan? Tapi dengan penuhin prokes. Karena apa? Karena udah boleh. Ya, siapa yang bilang itu? Bukan saya, tapi adalah Kiai Haji MUI, ya kan? Bapak Kiai Haji Khalil Nafis yang beberapa waktu lalu mengumumkan segera, ayo ya, sholat lagi dan minta sama Allah biar Allah angkat semua penderitaan kita ini, gitu kan? Masa nggak bosan sih menderita? Ayo, penuhi hajat kita, minta sama Allah Azza wa Jalla, ya. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang